Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang kawasan Batang Arau yang akan dijadikan pusat kuliner seafood dengan harga yang merakyat di Padang. Sebelumnya Batang Arau itu sendiri adalah nama sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Aliran Batang Arau pada bagian muaranya membagi kawasan di Kota Padang dengan bukit yang dikenal dengan nama Gunung Padang. Dan pada muara Batang Arau ini juga terdapat sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Muara. Batang Arau ini berhulu sampai pada kawasan Bukit Barisan. Karena itulah, di sini penduduk Kota Padang terdahulu membuat peradaban pertama. Buktinya, disinilah pelabuhan pertama yang dibuat untuk menjalankan roda perekonomian, perdagangan, dan sosial masyarakat. Sungai yang memiliki area 17.467 diabadikan oleh Sultan Gaga dalam Undang-Undang Adat Limbago. Bahwa orang yang pertama membuka Batang Arau menjadi pintu masuk Kota Padang adalah Datua Nan Salapan. Ia menjadikan Batang Arau sebagai kawasan Muaro Padang. Nan Mancancang Malatia hingga Muaro Padang Mudiak Inggo Ikua, air luar yang hilir pada masa itu belum beraja di dalam nagari Padang, melainkan Datua Nan Salapan namanya. Dari itulah Buliah Pusaka turun-tamurun Kapadok anak cucunya dari darat turun ke rantau, bersuku dan berparut wallahu-alam, dalam keterangan Undang-Undang Adat Limbago tersebut. Dari penyebaran penduduk tersebut ke berbagai arah mata angin, wilayah Batang Arau yang paling populer. Seiring waktu berjalan, Batang Arau pun semakin ramai dan menjadi pusat peradaban. Karena pergerakan ekonomi begitu maju di wilayah ini. Untuk mengatur kehidupan yang tertib, diangkatlah 4 orang penghulu sebagai juru kunci. Yaitu Datuk Gunung Padang dari suku Tanjung, Datuk Saripado Maharajo dari suku Sumagek, Datuk Mangkuto Dirajo dari suku Mandaliko, dan Datuk Sari Marajo dari suku Melayu. Sejak abad 16, Batang Arau yang dulu dikenal sebagai Bandar Padang semakin ramai dikunjungi. Para saudagar dari Pariaman dan Tiku banyak yang berlabuh di sini. Sampai akhirnya para pedagang dari Gujarat, Cina dan Eropa pun berdatangan ke sini. Perdagangan di Batang Arau ini pernah dikuasai oleh Aceh pada abad ke-17. Aceh menguasai Bandar Padang pada 1621. Saat itu penguasaan Aceh di Padang dipimpin Panglima Nando dan membangun 6 benteng. Panglima ini juga membangun istana di sekitar muara Batang Arau. Kejayaan Aceh di Batang Arau ini tidak berlangsung lama. Hanya 44 tahun. Kerajaan Aceh ini babak belur setelah diserang oleh pribumi yang dibantu oleh Belanda.
Jadi seperti itulah sedikit dari asal-muasal tentang kawasan Batangharo. Akan tetapi lambat laun waktu berjalan sekarang kawasan ini akan dijadikannya pusat kuliner seafood dengan harga yang merakyat loh sobat. Jadi siapa di sini yang juga menyukai seafood? Wajib coba nih, selain harga merakyat juga pastinya rasanya tidak main-main kok sobat. Banyak cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan yang punya potensi wisata. Seperti di kawasan Batangharo. Kawasan Batangharo yang punya jembatan Siti Nurbaya dan Kota Tua. Nah, untuk menggairahkan atau meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang berencana akan kembali mengaktifkan kegiatan Pasar Siti Nurbaya. Rencana itu disampaikan Camat Padang Selatan Jasman, sesuai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan, Rakorbang, tingkat Kelurahan Batangharo. Jasman mengungkapkan, keberadaan Pasar Siti Nurbaya, yang mengedepankan berbagai kuliner dan jajanan tradisional, juga diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Batangharo. Ini tentu multiplier effect, selain melestarikan aneka kuliner tradisional, juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta tentu saja dapat menarik wisatawan, kata Jasman. Selain Pasar Siti Nurbaya, Jasman juga berencana menjadikan kawasan Batangharo sebagai pusat kuliner seafood yang merakyat di Kota Padang. Sebab, kata Jasman, Batangharo merupakan kawasan penghasil ikan dan hasil laut yang cukup besar. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar Batangharo berprofesi sebagai nelayan. Kita ingin Batangharo menjadi pusat seafood dengan harga merakyat pertama di Kota Padang, kata Jasman. Sehingga, lanjut dia, masyarakat Kota Padang yang ingin makan seafood dengan harga murah, bisa berkunjung ke Batangharo. Ini tentu kita harapkan dapat menambah daya tarik wisata, juga sekaligus memberdayakan UMKM. Termasuk membantu para nelayan memasarkan hasil tangkapannya, tutur Jasman. Kawasan ini sudah sejak lama menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Padang. Banyak wisatawan yang ke Padang menyempatkan untuk melihat langsung jembatan Siti Nurbaya. Selain itu, kawasan ini juga sering dijadikan untuk menyelenggarakan berbagai event. Tentu saja sangat menyenangkan bahwa di Indonesia khususnya di Sumatera Barat itu pecinta makanan dari laut ini bukan hal yang beda lagi, bahkan sudah menjadi makanan pokok bagi di daerah pesisir sana. Selain enak juga seafood mempunyai banyak khasiat loh sobat, di antara lain seafood itu sendiri kaya dengan nutrisi. Ikan dapat memenuhi kebutuhan protein serta berbagai vitamin dan mineral. Lemak ikan juga dianggap salah satu lemak sehat yang paling baik. Nutrisi ini bisa didapat dari ikan salmon, sarden, tuna, dan makarel.
Selanjutnya, keuntungan kita dengan memakan seafood dapat menurunkan resiko serangan jantung dan stroke. Juga dapat mendukung perkembangan organ tubuh. Asam lemak omega 3 penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama untuk otak dan mata. Karenanya, ibu hamil dan menyusui perlu memenuhi kebutuhan nutrisi ini dalam kadar yang dibutuhkan. Namun, pastikan ikan yang dikonsumsi matang agar tidak mengandung kuman yang dapat membahayakan janin dan bayi. Juga dapat mendukung kesehatan otak dengan mengkonsumsi makanan laut tersebut. Membantu dan dapat mencegah depresi serta kaya dengan vitamin D. Membantu juga mencegah asma pada anak. Tentunya khasiat dari mengkonsumsi makanan seafood ini masih banyak lagi, berikut hanya adalah rangkumannya saja. Bukan saja keuntungan bagi masyarakat sekitar jika sudah terrealisasi kawasan pusat kuliner ini. Sampai di sini dulu dari pembahasan kami tentang kawasan Batang Arau yang bakal dijadikannya pusat kuliner seafood dengan harga yang merakyat. Sebelum kami akhiri, mari jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya sobat. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Bye-bye, sampai jumpa di video kami selanjutnya.